Klok minta maaf setelah gagal penalti dan buyarkan kemenangan Persib. Bojan ungkap alasan Barros dan Klok sebagai algojo penalti. Pengakuan jujur Bojan Hodak soal Tom Haye gabung Persib. Harus terima pahitnya gagal menang, begini kata Patricio Matricardi. Semuanya kami rangkum hanya di Pangeran Biru Channel. Pengakuan jujur Bojan Hodak soal Tom Haye gabung Persib. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menyampaikan pengakuan jujur soal rumor Tom Haye bakal direkrut Maung Bandung. Bojan Hodak menegaskan dia tidak mengetahui kebenaran rumor Tom Haye dibidik Persib yang mencuat karena postingan akun Instagram @seasiagol. Akun tersebut mencantumkan Persib dan Bangkok United sebagai klub gelandang naturalisasi itu, yang membuat banyak netizen menerka-nerka Tom Haye sedang berada dalam situasi memilih salah satu dari klub tersebut. Meski begitu, Bojan Hodak memastikan Persib memang bakal mendatangkan pemain baru. Dia enggan membocorkannya dan meminta Boboto untuk menunggu pengumuman resmi di website maupun media sosial Persib. Sejujurnya saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau Tom Haye bakal ke Persib, tapi mungkin akan ada pemain baru, katanya. Jadi silakan Anda mengikuti laman resmi Persib dan saya yakin akan ada berita di sana, ujar Bojan Hodak. Sekadar diketahui, Persib masih memiliki 2 slot pemain asing yang belum dimaksimalkan dan hanya memiliki waktu kurang dari sepekan untuk merekrut pemain baru. Saat ini Persib sendiri memiliki 31 pemain, namun 1 belum disahkan dalam sistem informasi dan administrasi PSSI. Seperti dilihat di daftar pemain Persib yang dimuat di laman iLeague, pemain yang belum masuk skuad Maung Bandung adalah Ahmad Jufrianto. Jupe sendiri juga merangkap sebagai asisten pelatih, tetapi belum diketahui alasan mengapa Jupe belum secara resmi terdaftar sebagai pemain Persib. Mark Klok minta maaf setelah gagal penalti dan buyarkan kemenangan Persib. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, meminta maaf karena gagal melakukan eksekusi penalti saat melawan PSIM Yogyakarta. Laga pekan ketiga Super League 2025-2026 yang digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, hampir menjadi milik Persib. Pada menit-menit akhir jelang akhir laga, mereka mendapatkan penalti dan Klok ditunjuk menjadi eksekutor. Namun, tendangan sang gelandang sukses ditepis dengan kaki kiper PSIM Cahya Supriyadi. Pertandingan ini berakhir dengan skor imbang 1-1 untuk kedua tim. Mark Klok masih menyesal gagal menjalankan eksekusi penalti dengan baik. Apalagi, kemenangan yang ada di depan mata gagal mereka dapatkan. Tentunya, ini memberikan rasa bersalah dan cukup mengecewakan saat gol yang mereka tunggu tidak jadi datang. Ini benar-benar sulit diterima. Tidak ada perasaan yang lebih buruk dari ini. Aku bisa bilang padamu, tulis Mark Klok di laman Instagram pribadinya. Gelandang berusia 32 tahun ini melanjutkan, dia sudah berlatih tendangan penalti hampir 1000 kali. Namun, saat mendapatkan tanggung jawab, justru dia gagal melaksanakan dengan baik. Ini jadi perhatian dan tentunya harus ada evaluasi terkait masalah ini. Sesuatu yang sudah aku latih ribuan kali, tapi aku masih tidak percaya. Marah dan kecewa karena telah mengecewakan tim, ujarnya. Klok berharap semua pihak bisa fokus untuk pertandingan selanjutnya. Maung Bandung akan menantang Borneo FC pada 31 Agustus nanti. Dia juga minta maaf kepada Bobotoh dan berjanji akan segera menghadirkan kemenangan. Tapi ini bagian dari permainan. Tetap tegar, terus bekerja, dan fokus pada yang berikutnya. Maaf Bobotoh, kemenangan akan segera datang, aku janji, ujarnya. Bojan ungkap alasan Barros dan Klok sebagai algojo penalti. 2 penalti yang gagal dieksekusi William Barros dan Mark Klok menjadi sorotan besar saat Persib Bandung ditahan imbang PSIM Yogyakarta pada 24 Agustus 2025. Meski begitu, pelatih Bojan Hodak tetap memberi pembelaan kepada kedua pemainnya. Bojan menegaskan,
Pemilihan algojo penalti bukan keputusan asal, melainkan berdasar catatan konsistensi di latihan maupun pengalaman musim sebelumnya. Kita akan lihat, karena semua sebenarnya bisa dilatih. Tapi ketika sudah masuk ke pertandingan, itu berbeda, apalagi memasuki menit 90 dengan kondisi lelah dan suasana yang tidak bersahabat. Kadang faktor mental membuat penendang melakukan kesalahan, ujarnya. Pelatih asal Kroasia itu juga mengungkapkan bahwa Baros selama ini sangat konsisten di sesi latihan. Begitu pula Klok yang sudah terbukti menjadi salah satu eksekutor andal Persib sejak musim lalu. Baros tidak pernah gagal penalti di latihan 2 bulan terakhir. Sementara Mark musim lalu adalah algojo kami juga, dan dalam 2 tahun terakhir saya rasa dia tidak pernah gagal. Jadi soal siapa yang menendang semuanya tergantung situasi ke depan, tambahnya. Dengan demikian, Bojan tidak menutup kemungkinan akan adanya rotasi eksekutor di laga mendatang. Namun ia menegaskan keputusan akhir akan bergantung pada kondisi dan situasi di lapangan, bukan hanya catatan di sesi latihan. Harus terima pahitnya gagal menang, begini kata Patricio Matricardi. Persib Bandung membuang kesempatan meraih kemenangan setelah 2 penalti gagal dieksekusi dengan maksimal oleh William Barros Pereira dan Mark Klok. Peluang Persib meraih kemenangan datang setelah wasit memberikan penalti kedua untuk Maung Bandung di menit akhir masa injury time. Sayangnya, Mark Klok gagal menaklukkan Cahya Supriyadi setelah bola yang diarahkan ke tengah masih bisa diblok kiper dengan kakinya. Persib pun harus puas dengan skor imbang 1-1. Persib mengamankan 1 poin berkat gol sudulan Patricio Matricardi di menit 90+5 setelah memaksimalkan umpan Ramon Tanque. Matricardi mengakui laga melawan PSIM cukup sulit, tetapi Persib sebenarnya kata dia memiliki lebih banyak peluang mencetak gol. Ini pertandingan yang tidak mudah, saya pikir kami lebih baik dari mereka, kata Matricardi dikutip dari laman Persib. Kami membuat banyak peluang yang harus jadi gol. Kami gagal penalti, tapi pertandingan ini penting bagi kami. Kami tidak kalah dan menunjukkan karakter tim yang bagus. Ini sebagai modal untuk pertandingan berikutnya, pungkasnya. Di laga selanjutnya, Persib akan menghadapi pimpinan klasemen sementara Super League 2025-2026, Borneo FC di Stadion GBLA pada Minggu malam 31 Agustus 2025.